Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sedikit kuliah kita yang sudah kita mulai minggu lalu tentang diferensial. Di akhir kuliah minggu lalu, kita sudah masuk sedikit tentang diferensial fungsi logaritmik. Tapi di situ belum ada contohnya. Jadi kita ulang sedikit definisinya. Jika suatu fungsi dinyatakan dengan Y sama dengan log P, di mana P itu adalah fungsi X, maka dy per dx dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini dy per dx sama dengan 1/p dp per dx. Jadi P-nya itu adalah suatu fungsi yang mengandung X. Nah, kita akan lihat penggunaannya untuk apa. Penyelesaian persamaan diferensial logaritmik ini kita pakai jika kita mempunyai persamaan fungsi yang mengandung fungsi yang lain, tapi lebih dari 2. Kalau kita punya Y sama dengan U kali V, atau Y sama dengan U per V, nah ini kita sudah bahas kemarin, minggu yang lalu. Jadi U dan V ini masing-masing fungsi X, terus penyelesaiannya kita sudah bahas, ada rumusnya sendiri. Nah, kalau di sini kita lihat tidak hanya 2, ini ada 3, ada X kuadrat, ada sin X, ada cos 2X. Nah, diferensial logaritmik ini dipakai untuk itu, untuk menyelesaikan yang semacam ini. Jadi ini ada yang dikalikan, ada yang dibagi, dan ada 3 fungsi dari fungsi. Cara menyelesaikannya kita tarik logaritma, kita pakai logaritma natural. Jadi log dengan bilangan dasar E. Diambil len-nya, jadi sebelah kiri menjadi len Y, sebelah kanan ini len dari ini semua. Kalau kita uraikan, kalau kalian itu menjadi plus len, kalau pembagian menjadi min len. Jadi dia menjadi seperti ini. Yang sebelah kiri itu adalah len Y, yang kanan itu len X kuadrat, plus len sin X, min len cos 2X. Kemudian kita turunkan, kita ambil diferensialnya. Yang sebelah kiri itu menjadi D len Y per dx. Jadi dy per dx. Dia menjadi Dia menjadi D len Y per dx. Nah, kita lihat rumus yang ini. P tadi definisinya adalah log X. Maka ini log Y. Nah, jadi dy per dx ini, d len Y per dx ini bisa diganti dengan 1/Y dy dx. Jadi P-nya itu Y. Nah, jadi seperti ini, 1/Y dy dx. Bentuknya jadi seperti ini. Yang ini kita diferensialkan menjadi bentuk ini. Yang ini kita diferensialkan menjadi bentuk ini. Ini dilihat dari ini ya, yang 2 ini bisa dilihat di rumus baku yang kemarin terakhir. Kemudian diselesaikan. Jadi kalau kita cari dy per dx, tinggal dy per dx ini dikalikan 1/y-nya dipindah ke ruas kanan.
Diselesaikan menjadi ini. Seper Y-nya dipindah ke ruas kanan menjadi Y, dikalikan ini semua. Kemudian Y-nya dikembalikan ke persamaan awal. Ini persamaan awal Y-nya. Ini adalah hasil penurunan dari diferensial dari yang ini. Itu untuk penggunaan diferensial logaritmik. Nah, sekarang kita berpindah ke fungsi implisit. Fungsi implisit itu apa? Sejak minggu lalu kita berbicara tentang fungsi yang modelnya seperti ini. Ada Y, ada X, yang masing-masing itu terpisah. Y bisa didefinisikan dengan X. Y terdefinisi sepenuhnya oleh X. Jadi Y itu apa? Y itu kalau di dalam fungsi yang ini ya X kuadrat min 4X min 3 gitu. Jelas banget Y-nya apa? Y-nya ya ini gitu. Tapi ada fungsi yang seperti ini. Nah, ini kalau kita cari Y-nya apa? Susah kita memisahkan Y dengan X. Karena di sini ada sin Y, ada XY. Mau dipisahkan bagaimana kan sulit. Nah, fungsi yang seperti ini namanya fungsi eksplisit. Kemudian yang kita susah memisahkan Y dari X-nya kita sebut fungsi implisit. Untuk menyelesaikan diferensial dari fungsi implisit ini, nah, kita lihat saja contoh lebih mudah. Ada fungsi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini fungsi apa ini? Kalau tahu. Ini fungsi lingkaran ya. dy per dx-nya bagaimana ini? Nah, ini sebetulnya bisa saja dipisahkan 25 min X kuadrat, kemudian ditarik akarnya. Tapi kita akan selesaikan coba dengan penyelesaian fungsi implisit. Caranya ini didiferensialkan masing-masing suku. Jadi ini masing-masing suku didiferensialkan terhadap X. Jadi ini didiferensialkan terhadap X, ini didiferensialkan terhadap X, ini juga. Kalau X kuadrat didiferensialkan menjadi 2X. Kalau ini Y kuadrat, nah Y-nya ini kan masih mengandung X. Jadi dia Y-nya itu fungsi X juga kan. Jadi dia masih diturunkan tapi masih ada turunan yang di dalamnya. Jadi 2Y dy per dx. Kalau 25 ini karena konstanta, dia diturunkan terhadap X jadinya 0. Nah, ini diselesaikan menjadi 2X-nya dipindahkan ke kanan, kemudian 2-nya kita omit, kita hilangkan, dia jadi Y dy per dx sama dengan min X. Kita lihat contoh yang lain ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya yang lebih kompleks ya, yang susah dipisahkan. Dia ada, kita coba ditentukan dy per dx di titik 3,2. Persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y plus 5 sama dengan 0. Nah, sama dengan tadi kita turunkan, diferensialkan masing-masing suku. Nah, X kuadrat menjadi 2X, Y kuadrat, ini karena Y-nya juga fungsi X, maka dia 2Y tapi masih ada dy per dx. 2X diturunkan menjadi min 2, 6Y kita turunkan menjadi min 6, tapi Y-nya ini masih fungsi X, jadi dia masih dy per dx. 5 dan 0 ini konstanta, jadi tetap 0. Ini kita rapikan. Yang dy per dx kita kumpulkan, ada 2y min 6 dy per dx, kemudian yang tidak mengandung dy per dx kita pindahkan ke ruas kanan,
Ini min 2 jadi 2, 2x menjadi min 2x. Kemudian karena kita pengen memisahkan dy per dx, maka 2y min 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Seperti ini, 2 min 2x per 2y min 6. Ini kita sederhanakan, dibagi 2 per 2, dia jadi 1 min x per y min 3. Nah, di titik 3,2, maka kita masukkan dy per dx, x-nya diganti 3, y-nya diganti 2. Tinggal dihitung, tidak sulit. Nah, berikutnya kita akan mencoba melihat persamaan parametrik. Jadi di sini di samping variabel x dan y itu ada parameter t. Ada sesuatu ini nanti kita akan banyak jumpai di persoalan-persoalan teknik pertanian. Ada suatu parameter yang dia menjadi fungsi dari dua persamaan, dari dua variabel. Nah, untuk dua persamaan ini jadi tidak dipisahkan dy per dx-nya. Dicari dengan, nah ini masing-masing diambil diferensialnya. Yang y cos 2t, y cos 2t ini diambil diferensialnya dy per dt. Ini dilihat dari rumus baku, kita ada min 2 sin 2t. Jadi cos menjadi min. Duanya keluar. Kemudian yang ini x sama dengan sin t, itu kalau sin dia jadi cos. Dx per dt, jadi diturunkan terhadap, masing-masing diturunkan terhadap t. Diturunkan terhadap t, dia menjadi cos t. Nah, kan yang kita mau cari bukan dy per dt atau dx per dt, tapi dy per dx. Mudah saja dy per dx itu dy per dt kali dt per dx. Kan ini kalau dicoret t-nya jadi dy per dx toh. Nah, kita masing-masing komponen ini kita punya. Yang dy per dt itu ini, kita taruh di sini. Yang yang dt per dx itu adalah seper ini. Jadi tinggal seper cos t. Nah, jika kita selesaikan, 2t itu, sin 2t itu sin t cos, 2 sin t cos t. Ya, kita ingat persamaan trigonometri yang sudah lalu, sin 2t itu 2 sin t cos t, maka dia jadi seperti ini. Cos t-nya tetap, kita coret ini cos-nya, dia menjadi min sin t. Jadi dy per dx untuk kedua persamaan ini adalah min 4 sin t. Nah, kalau diturunkan lagi bagaimana? Diturunkan lagi ya tadi yang sudah dy per dx tadi, min 4 sin t diturunkan lagi. Diturunkan lagi, d kuadrat y per dx kuadrat, itu kan kalau diuraikan menjadi d. D per dx, dy per dx. dy-nya adalah d min 4 sin t per dx. Jadi ini apa namanya? Ini kan dt per dx. Padahal kita kan carinya dy per dx. Ini diturunkan dulu. Jadi ini d d min 4 sin t ini diturunkan terhadap t. Jadi d per dt. Terus ada supaya jadi dy per dx, ini ada dikalikan dengan dt per dx. Dt per dx tadi kita sudah punya seper cos t. Jadi turunan dari min 4 sin t, min 4-nya dikeluarkan, d sin t per dt itu adalah cos t, maka yang ini tetap
seperti tadi seper koste. Jadi dia dicoret-coret jadi min 4. Demikian kuliah kita asinkron hari ini. Silahkan menuju ke Elok, ada kuis, hanya diisi dengan benar salah. Nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu langsung, jadi kita bisa bahas lagi lebih dalam, ditambah dengan penerapannya. Sementara sampai di sini dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.